Real Madrid lolos sebagai juara grup H. Tetapi statistik di klasemen akhir grup mempertemukan mereka dengan musuh lama. Juventus yang baru dibantai Manchester City harus menghadapi kenyataan kalau lawannya di babak 16 besar langsung Real Madrid. Ada histori panjang yang menghias pertemuan antara Madrid dengan Juve. Bentrok yang selalu berjalan ketat, intens, dan panas. Kali ini Madrid dan Juve berjumpa dengan wajah berbeda. Walau ada aura balas dendam si Nyonya tua yang masih menyimpan luka akibat kekalahan 7 tahun silam. Starting 11 Moment kali ini akan membahas preview pertandingan Real Madrid versus Juventus. Pertemuan dua rival lama setelah sekian lama. Simak pembahasannya. Real Madrid versus Juventus adalah salah satu duel klasik yang selalu menarik minat jutaan pasang mata. Madrid yang mempunyai histori panjang di Eropa merupakan klub kebanggaan masyarakat Spanyol. Sementara Juve yang dijuluki si Nyonya tua adalah lambang semangat, kegagahan, serta wibawa yang dimiliki sepak bola Italia. Sejarah mencatat ada 21 pertandingan ajang resmi yang mempertemukan Juve dan Real. Rivalitas panas keduanya makin tersohor karena statistik tampak cukup berimbang. Madrid punya 11 kemenangan, sementara Juve terhitung memecundangi si putih ibu kota 8 kali plus meraih hasil sama kuat 2 kali. Sayangnya, partai klasik yang sempat menampilkan salto paling indah seorang Cristiano Ronaldo tidak pernah terjadi lagi. Ya, tepatnya sejak Ronaldo tidak lagi berseragam Madrid, semesta seolah tak pernah merestui pertemuan antara Los Merengues dan Les Zebres. Momen yang masih membekas di benak para fans Nyonya tua jelas gugurnya tim kesayangan mereka melawan Madrid di perempat final Liga Champions musim 2017-2018. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Momen yang ditunggu Juve untuk membalaskan dendamnya ke Madrid tidak pernah datang. Momen bentrok keduanya di turnamen pramusim International Champions Cup alias ICC 2018 menjadi bentrok perpisahan. Juve lagi-lagi gagal membalas dendam. Karena di partai yang tidak dihadiri Cristiano Ronaldo sebagai pemain mereka itu, si Nyonya tua kalah 3-1. Duel antara Juventus dan Real Madrid juga membawa memori kita kembali ke final Liga Champions 2017. Lagi-lagi tokoh protagonisnya adalah Real Madrid. 4-1 Juve dilibas tanpa ampun di Cardiff, meninggalkan luka yang kemudian kembali di sayap Madrid ketika Los Blancos menendang Juve di musim berikutnya. Luka akibat kegagalan melaju ke semifinal Liga Champions musim 2017-2018 masih membekas di hati para fans Juventus. Pun begitu dengan para staf yang masih bekerja di balik layar sampai saat ini. Namun untuk laga di bulan Juli nanti, Juve sudah berbeda wajah. Terakhir kali Juve bersua Madrid masih ada nama-nama seperti Mehdi Benatia, Giorgio Chiellini, Sami Khedira, dan Claudio Marchisio. Namun, generasi kini berganti. Legenda-legenda tadi sudah tak ada lagi. Yang ada hanyalah bintang-bintang muda seperti Francisco Conceição, Kenan Yildiz, Pierre Kalulu, serta Andrea Cambiaso. Faktanya, Juventus memang datang dengan rona yang baru. Bahkan, tim yang dibawa ke Amerika Serikat bukanlah tim yang tampil sepanjang musim 2024-2025. Alienator mereka bukan lagi Thiago Motta. Adalah Igor Tudor, orang yang menggantikan Motta pasca salah satu manajer paling sensasional di Italia itu dipecat pada bulan Maret lalu. Dalam hal menyelamatkan musim Juve, Tudor berhasil. Ia membuat si Nyonya tua finish di urutan keempat klasemen akhir. Di Piala Dunia antar klub, Tudor juga sukses membuat Juve menang 2 kali dari 3 laga. Namun, apa yang terjadi di laga terakhir tentu mengeksploitasi kelemahan skuad muda sang pelatih. Tudor sendiri mengakui kalau timnya kalah segalanya melawan City besutan Pep Guardiola. Dapat dimaklumi sebab Tudor sendiri baru membesut Juve dalam 9 pertandingan.
Ada masa Juve harus adaptasi, dan mereka terbilang apes karena sembari menjajal muka baru, mereka harus langsung berhadapan dengan Real Madrid. Bertemu dengan Real Madrid tentu jadi sebuah kabar buruk bagi siapapun, bahkan untuk klub sekaliber Juventus sekalipun. Memang, fakta bahwa Madrid adalah pemilik gelar UCL terbanyak adalah hal yang tak terbantahkan. Namun tidak dapat dipungkiri kalau Madrid yang bermain di Piala Dunia antar klub juga sedang dalam tahap adaptasi bersama entrenador baru Xabi Alonso. Bisa kita saksikan dalam beberapa pertandingan, masih ada beberapa momen canggung para pemain Madrid memainkan taktik Xabi yang rasanya masih kurang familiar. Masih banyak ditemukan kesalahan passing hingga penempatan posisi. Mungkin inilah yang menyebabkan Madrid sempat tertahan di matchday pertama kontra Al Hilal. Namun adaptasi yang terjadi dalam skuad Madrid sebetulnya mengarah ke jalan yang sangat baik. Kemenangan atas Salzburg menjadi satu bukti kalau Madrid punya daya ledak yang masih mengerikan. Walau sempat tertahan di laga kontra Al Hilal, akhirnya Madrid lolos sebagai juara grup setelah menang 3 gol tanpa balas melawan wakil Austria. Permainan Real Madrid ala Xabi yang mengedepankan sistem memang belum sepenuhnya nyetel dengan para pemain. Tapi kalau ada satu kata yang bisa menggambarkan performa mereka di fase grup, maka ganas adalah kata yang tepat. Piala Dunia antar klub 2025 bukan cuma ajang memperebutkan piala. Bagi sebagian klub peserta turnamen ini adalah penebusan dosa. Tidak terkecuali buat Real Madrid dan Juventus. Sisi paling menariknya adalah Xabi Alonso dan Igor Tudor sama-sama menjalani peran sebagai pembaptis, yang diharap bisa membebaskan Madrid dan Juve dari dosa pelatih sebelumnya. Carlo Ancelotti memang punya catatan mentereng di Real Madrid. Bahkan Don Carlo adalah pelatih tersukses dengan catatan 15 trofi. Namun siapapun pasti sepakat kalau musim 2024-2025 adalah musim terburuk buat Ancelotti juga buat Real Madrid. Akibat dari musim 0 trofi inilah Madrid berusaha visioner dan memandang Xabi Alonso adalah sosok yang tepat untuk membawa Madrid bersaing di sepak bola modern. Cerita yang sama juga tersaji di Turin. Thiago Motta boleh dikatakan gagal membawa ekspektasi besar yang diserahkan manajemen Juve kepadanya. Sepak bola atraktif yang ia janjikan nyatanya tidak kelihatan. Juve terpuruk. Bahkan untuk bersaing memperebutkan spot Liga Champions saja Juve kewalahan. Pada akhirnya Juve menyerahkan mandat tugas kepada Igor Tudor. Memang Tudor bukan nama yang track recordnya paling mentereng di antara kandidat lain seperti Antonio Conte dan Max Allegri yang sempat masuk kandidat. Namun Tudor yang paham luar dalam Juve dinilai menjadi kandidat paling cocok untuk menyelamatkan si nyonya tua sampai akhir musim. Xabi dan Tudor sama-sama mengemban misi suci, menyelamatkan klub yang dulu pernah mereka bela sebagai pemain. Sayangnya, alam tampaknya tidak merestui keduanya untuk setidaknya menyentuh babak final. Salah satu dari Xabi atau Tudor akan pulang dan merelakan musim ini berjalan 0 trofi mayor untuk timnya. Xabi Alonso dan Igor Tudor tergolong masih baru menangani klub masing-masing. Miami akan menjadi saksi siapa yang lebih superior, cerdas, dan taktis untuk menyelamatkan klubnya musim ini. Beruntung, baik Xabi maupun Tudor akan sama-sama tertolong magis dari dua penyihir Turki. Arda Güler disebut-sebut bakal punya peran penting buat permainan Xabi Alonso. Faktanya, Güler memang menjadi salah satu pemain yang paling konsisten. SofaScore mencatat rating rata-ratanya berada di angka 7,4. Güler sudah mencetak 1 gol dan punya persentase umpan akurat 90%. Di kubu seberang, Kenan Yildiz juga tak pernah absen pamer aksi. Pemuda kelahiran 4 Mei 2005 itu bahkan sudah mencetak 5 kontribusi gol dengan rincian 3 gol dan 2 assist. Kalau ada pemain Juventus yang layak dipuji, maka Yildiz adalah orangnya.
Magisnya tentu dibutuhkan untuk pertandingan-pertandingan besar macam pertandingan versus Madrid ini. Salah satu kelemahan yang terlihat dari taktik Tudor ketika melawan City adalah Juve rentan terkena pressing. Beberapa kali serangan sayap mematikan tim Inggris juga sanggup membuat Pierre Kalulu dan kolega kewalahan. Fakta ini bisa menempatkan Juve dalam masalah karena Madrid punya sayap-sayap eksplosif. Belum lagi kalau Madrid dipaksa bermain direct dan cepat, ada Gonzalo Garcia, calon mesin gol baru yang sukses unjuk gigi menggantikan peran Kylian Mbappe di Piala Dunia antar klub tahun ini. Membobol gawang Madrid juga bukan perkara gampang, karena sejauh ini gawang Thibaut Courtois hanya bobol 1 kali lewat open play. Real Madrid versus Juventus adalah sebuah partai klasik berpalut balas dendam. 7 tahun sudah si nyonya tua menunggu timing yang tepat untuk membalas Madrid. Personel mereka kini juga sudah berganti. Namun mengalahkan Madrid juga bukan soalan mudah. Apalagi dengan rancangan baru yang dibawa Xabi Alonso ke dalam skuad mudanya. So, kalau football lover sendiri dukung yang mana nih? Fans Juve dan fans Madrid? Silahkan Mimin tunggu di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan share video ini kalau kalian suka. Subscribe channel Starting 11 Moment dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan setiap update seputar dunia sepak bola. Terima kasih dan sampai jumpa.